Selanjutnya kami mohon kepada Ida Pandita Empu Jaya Acarinanda, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Jadi beliau adalah seorang dosen di IHDN, jadi Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar. Yang beliau juga sebagai pandita yang sering juga muput sampai keluar Bali, bukan hanya di Bali. Kemudian beliau sebagai narasumber dari berbagai pertemuan, dari berbagai universitas juga. Dan sampai dengan sekarang, jadi beliau lebih dikenal sebagai narasumber di dalam Dharma Wacana yang ada di Bali maupun di luar Bali. Nah, untuk hal tersebut kami mohon kepada Ida Pandita untuk menyampaikan materinya, ya mungkin lebih kurang sekitar 15 sampai 20 menit sehingga peserta nanti bisa mempunyai kesempatan untuk bertanya. Matur suksema, Ida Pandita, kami persilakan. Oke, Rayu. Terima kasih Pak Nyoman Algi Yustana. Nggih, Rayu. Pak Muji, salam kenal Pak. Ya. Demikian juga Pak Gede Mariana selaku sesepuh dan tokoh pembuat kalender di Bali. Pada kesempatan ini saya tidak ada bekal apa-apa sesungguhnya karena saya bukan pakar. Hanya saya menggunakan dari produk Pak Mariana, dari pembuat-pembuat kalender, ya, karena saya seorang praktisi di keumatan, terutama dalam memimpin ritual. Ketika kita bicara masalah upacara di Bali, memang tidak lepas dari kata dewasa ya. Karena ritual itu sendiri, upacara itu bagaimana manusia atau alam, Buana Agung dan Mu'alid ditransendensikan ya menuju pada sifat-sifat kedewataan. Ya. Bahasa saya itu dalam bahasa kampus adalah teofani dan hierofani. Menjadi perwujudan dewani. Kalau kita pinjam dari saudara muslim adalah perwujudan ilahi. Ya. Maka ketika melakukan perwujudan ilahi, struktur dan konstruksi, ya struktur dan konstruksinya di dalam membangun teofani atau penampakan dewani atau penampakan ilahi harus dibangun dengan cara-cara suci. Ini dia. Ya. Nah, jadi cara-cara suci ini menjadi sangat penting. Apakah dia menyangkut materialnya, ya? Ya, ini kan kita jadikan simbol. Apakah dia menyangkut waktunya? Apakah dia menyangkut tempatnya? Kalau saya dalam bahasa kita di Bali, dalam bahasa agama, yantranya jelas, apa sarana simbolnya, doanya jelas, mantranya, aksaranya jelas, mandalanya jelas. Ini jelas ini. Kemudian kalanya, seperti yang disinggung oleh Pak Gede tadi. Ya, tentang kala, tentang waktu. Jadi kala juga berarti energi. Maka setiap waktu punya energi. Bagaimana energi yang ada pada hari itu adalah energi yang disesuaikan berdasarkan upacara yang dilaksanakan. Ini jelas. Ketika kita ingin yang jelas secara kesimpulan umum, kita ingin membangun ya konstruksi dan struktur alam ini baik Buana Agung, Buana Alit ya untuk melakukan transendensi, mengangkat akad menjadi situasi kedewataan. Nah, maka itu salah satu waktu atau kala ya harus menggunakan yang disebut dengan dewasya. Ya, dewasya. Ya kata dewasya, sia Sanskerta artinya memiliki, jadi memiliki kedewataan, kata dewa. Kata-kata div artinya sinar. Maka orientasi di dalam kita melaksanakan di Bali memang tidak lepas daripada orientasi sinar. Ya, bahkan disediakan Sangyang Trio Dasa Saksi. Bahkan setiap hari pun ada dewanya, ada sinarnya masing-masing, ya. Dari Wawaran itu, dari Ekawara sampai Dasawara itu ada dewanya. Berarti ada sinarnya. Ini. Tinggal permasalahannya untuk apa pendewasaan itu, karena kita mengenal kitab Pancayatnya, maka disinilah disesuaikan. Ketika untuk dewa adalah ini, ketika untuk buta adalah ini, ketika untuk manusia adalah ini, ketika untuk ini adalah ini.
Jadi ini prinsip dasar. Jadi kala ini adalah bagaimana sang waktu. Nah, terkait dengan kondisi, saya sebagai seorang praktisi selalu dihadapkan pada situasi-situasi yang tidak hanya normal berlangsung sesuai dengan harapan kita. Ya. Karena dalam situasi tertentu misalnya kalau misalnya dia adalah Dewa Yadnya misalnya sudah jelas orientasi kita sedikit tidak kita akan menggunakan apa yang disebut dengan titi salah satunya, yaitu titi Sukla Paksa, titi Kresna Paksa yang puncaknya pada Tilam dan Purnama. Ini jelas. Seperti apa yang dikatakan oleh Pak Gede Mariano tadi, di Jesta Sada, walaupun kondisinya kita menggunakan titi, walaupun sasih di situ, tetap titi terabaikan. Jarang sekali orang melakukan yadnya di sasih itu. Karena dijelaskan sasih yang usianya sebulan, secara rata-rata ini memiliki karakter dianggap tidak baik dan jesta. Jadi sada, jesta, sada. Maka itu purnama-purnama yang lain, itu tetap bisa digunakan. Nah, kemudian juga termasuk juga tilemnya. Nah, tapi jarang juga orang menggunakan tilam, orang selalu ingin mencari purnam, artinya kesempurnaan. Walaupun sesungguhnya kedua pengaruh purnama dan tilam itu memiliki kedewataan. Apa yang dikatakan dalam Lontar Sundarigama, ya purnama adalah peyogan Sang Hyang Chandra, tilam peyogan Sang Hyang Surya. Jadi sama-sama dewata itu beryoga. Hanya untuk manusia purnama tilam ini tentu tidak akan dipergunakan kecuali untuk Dewa Yadnya. Sementara tilam lebih banyak dialokasikan untuk budayatnya. Nah, terkait dengan manusia yadnya di sini sering terjadi karena situasi tidak memungkinkan. Ya, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Gede Mariana, beberapa uku yang nggak bisa dipergunakan seperti Rangda 3, Uncal Balung, ya, kemudian uku Was Penganten. Di sini masih ada. Kalau misalnya kita bicara masalah Rangda 3, apa yang dijelaskan di dalam nyanyian-nyanyian kuno, ya, selikur galung ngiring roro dogen. Ternyata itu wariga-warigadian di situ. Curang Rangda 3 bagaimana dengan ini? Nih. Ya, mohon maaf nih ya. Nih. Ya. Bagaimana dengan wariga-warigadian? Mungkin Rangda 3 yang lain menail perang bakat sudah tidak lazim kita gunakan. Uncal balung misalnya karena keadaan tertentu. Nah, tetap akhirnya wariga yang sesungguhnya sebuah kepastian menjadi sangat relatif. Karena bagaimanapun di dalam perhitungan pendewasaan di Bali, ya, jika telah memenuhi dari ekawara, ya, kemudian ingkal wong, paukon yang satu minggu, kemudian ditambah dengan titi Kresna Paksa atau Sukla Paksa, kemudian ditambah dengan sasih, kadang-kadang kalau bisa mencapai 100%, angayu bahagia sekali. Tapi ada kenyataannya, pendewasaan itu tidak memenuhi 100%. Mungkin 60%, 70% kita akan gunakan. Kalau masih ada alternatif lain, pasti kita akan mencari persentase yang lebih tinggi kebaikannya. Tapi kenyataannya dalam situasi tertentu, ya, bahkan orang sekarang dicarikan misal dalam sistem industri saat ini, mungkin kalau kita bisa bicara di Bali masih aman. Tapi bagaimana kalau kita yang ada di Jakarta misalnya? Maka yang paling banyak liburnya adalah Sabtu Minggu. Sementara pendewasaan untuk wiwahe Sabtu Minggu itu dalam kondisi normal tidak dibenarkan. Apa yang dikatakan oleh Pak Gede tadi. Maka dengan demikian akhirnya terjadilah pendewasaan itu menjadi relatif. Yang sesungguhnya kepastian menjadi sangat relatif. Namun ya kita ketahui bersama Bapak Ibu sekalian dan peserta webinar dimanapun berada, ternyata di sini terakhir saya sering dihadapkan Allah dening ning, ya kalau sudah bilang perasaan arti sudah ning jalan, tapi itu ternyata disertai dengan upacara, itu terapi fisikis dalam bentuk pecaron dewasa. Atau memang yang paling prinsip sekali, kalau saya dalam keadaan begitu kita dihadapkan dengan apa? Kita menggunakan pembagian dauh. Dauh mana yang memenuhi di hari itu, sehingga kita berpatokan pada kurun waktu jam misalnya, berapa jam, 1,5 jam ya, kalau kita menggunakan astra dauh. Jadi demikianlah, maka saya katakan sebuah kepastian yang kadang-kadang mesti juga kita dihadapkan pada sebuah situasi yang bersifat relatif. Ya,
Karena ini waktu, mohon maaf ini saya agar bisa diskusi dengan saudara-saudara sekalian, saya ini penyampaian saya ya mungkin yang jelas kepastian apa yang dikatakan oleh Pak Mariano tadi dalam lontar siwo agama benar sekali. Ya nanut pancayanya tan anut dewasanya ketadah dening sang yang kalau ya. Bahkan sasi ke-6 saat ini saya saksikan tidak boleh melakukan upacara wiwaha, banyak sekali yang wiwaha juga. Nah, bahkan saya dituntut di situ kenapa boleh hidup, kenapa saya tidak gitu saya bilang. Sulingge selalu berusaha mencarikan Anda yang terbaik. Tapi kenyataannya banyak umat yang sudah membawa dewasa jadi. Jadi kita tidak aturan di tiang muput. Silakan nanti itu muput saja biar kami bertanggung jawab, banyak hal seperti itu. Ya, maka dengan demikian saya katakan konsep kala ini secara garis besarnya tetap berada pada sisi yang bersifat nutana, yang bersifat relatif di dalam keberagamaan kita. Apalagi seperti uncal balung, ada yang mengatakan apa namanya? Saya mohon maaf, uncal balung tadi itu seperti wariga-warigadian di selikur galungan, kemudian juga pada kuas penganten, ada yang menafsirkan pada wasnya saja pada Minggu dan Sabtu tidak boleh. Nah, walaupun tidak ada was penganten, Sabtu dan Minggu juga nggak kepake. Ya, yang lainnya boleh gitu. Jadi lontar-lontar wariga yang menjelaskan tentang pendewasaan itu memang banyak sekali variasinya. Sehingga kita tidak bisa melakukan kepastian. Belum lagi kita dihadapkan pada belakangan ini apa yang disebut dengan wariga belog gitu. Kebetulan beliau sudah mampah ini, seorang sulingeh yang berada di Payangan. Kebetulan kami baru tidak satu pun penentuan pendewasaan beliau itu nepek dengan apa yang kita pelajari selama ini. Nah, inilah mengatakan bahwa sangat relatif. Ya, karena banyaknya literatur yang kita warisi dari dulu. Tugas kita sekarang menurut hemat saya, bagaimana kalau ada dua sumber yang berbenturan di dalam pendewasaan ini, saya tetap mengatakan mana yang mayoritas menggunakan. Ya, kalau ternyata mayoritas tidak menggunakan dari tek-tek yang ada, ya kita jangan gunakan gitu. Tapi kalau dalam keadaan darurat, mari tetap kita gunakan itu, pilih salah satu. Tentu si penulis ini memiliki satu latar pemikiran fisis dan spirit sehingga hari itu yang dijadikan pendewasaan. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan sebagai seorang sulingeh dan seorang praktisi. Walaupun saya seorang akademisi, tapi bukan bidang saya di bidang wariga. Karena saya terus terang saya harus jujur dengan diri saya. Demikian Pak Algi Yustana, terima kasih. Mungkin saya bisa nanti ikut nimbrung. Mungkin saya juga bertanya sebentar dengan para pakar lagi gitu. Terima kasih ya. Om Santi Om nggih. Matur suksema, Nggih. Ide Pandita sampun menyampaikan materinya niki